Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the big family of SMA Negeri 1 Ulu Bulu. Selamat datang di SMA Negeri 1 Ulu Bulu kepada para siswa-siswi baru. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang kita sebut dengan MPLS. Kemudian pada siang hari ini ataupun pagi hari ini kita akan membahas tentang pendidikan anti korupsi pada remaja dalam hal ini, yaitu pada siswa-siswi SMA Negeri 1 Ulu Bulu. Tapi anak-anak sekalian, sebelum saya lebih jauh, saya akan memperkenalkan diri lebih dahulu. Nama saya Ahmad Marzuki. Silakan panggil saya dengan sebutan Pak Marzuki ataupun Pak Zuki. Di sini saya akan sebagai guru bahasa Inggris. So if you want to talk to me in English or if you want to encourage your English, just listen to me and let's study together. And then finally we can make our generation to be better. Selain itu juga saya sebagai guru TIK atau teknologi informasi komputer. Jadi ketika kalian bisa akan menanyakan tentang sebuah perkembangan teknologi, tentang HP sampai dengan tentang laptop, tentang komputer, bisa nanti ditanyakan kepada saya dan kita akan mendiskusikan secara bersama-sama. Selain itu juga saya di sini mengampu sebagai guru PKN Pendidikan Kewarganegaraan tapi khusus untuk kelas 12 saja. Selain itu juga saya dipercaya sebagai pembina kerohanian Islam. Jadi nanti kita akan belajar tentang dunia Islam, tentang apakah itu mengenai fikih dan segala macam, tetapi dalam ekstrakurikuler. Selain itu juga saya diberi tanggung jawab untuk di ruang multimedia. Apakah itu multimedia, nanti kita akan diskusikan bersama. Oke anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini, jadi kita akan membahas tentang pendidikan anti korupsi. Jadi sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa itu pendidikan. Jadi pendidikan itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah taklim. Jadi kalian harus mengetahui apakah itu taklim. Jadi taklim itu adalah sebuah proses belajar mengajar atau mengetahui sesuatu hal yang berharga. Hal yang berharga itu bukan hanya sekedar uang atau emas saja, tetapi yang lebih berharga dari itu adalah adab dan juga ilmu pengetahuan. Jadi selain itu, nanti kita juga akan diberitahu selain setelah kamu belajar sesuatu, kemudian kita mengenal tentang istilah tarbiyah ataupun pendidikan. Jadi setelah kamu belajar, kamu tahu, aplikasikanlah, gunakanlah apa yang sudah kamu mengetahui, itu kemudian disebut dengan pendidikan. Kalau misalkan disesuai dengan tulisan, pendidikan adalah proses membiasakan diri dengan kebiasaan yang baik dari hasil yang telah dipelajari. Kamu tahu ini yang baik, kamu tahu yang ini yang buruk, kemudian buang yang buruk, kemudian ambil yang baik, gunakanlah terus dan menerus sebagai sebuah pengalaman. Itulah sebabnya maka disebut dengan experience is the best teacher. Ada yang bisa mengulangi? Experience is the best teacher. Yaitu pengalaman adalah guru yang terbaik. Kemudian di sini akan mengulik sebentar guru itu seperti apa, murid itu seperti apa. Jadi guru itu yang mempunyai kebijakan dan memberikan ilmu kepada murid. Kemudian murid itu yang seperti apa sih? Kalau misalkan dalam bahasa Arab, murid itu adalah orang yang ingin dikehendaki seperti apa? Dikehendaki yang baik-baik saja. Maka jadilah murid, jadilah orang yang terbaik dan teruslah belajar. Nah di sini maka ditulislah, belajarlah dengan pengalaman, kemudian pengalaman akan menjadi guru yang terbaik. Karena sebaik apapun guru, seandainya kamu sendiri menolak untuk belajar, menolak untuk menjadi seorang murid, maka sama saja kamu juga akan menolak ilmu itu datang pada diri kamu sendiri. Maka buatlah pengalaman yang baik dan jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang kotor. Oke, kemudian di situ apa itu korupsi? Di sini kita akan belajar tentang siapakah itu koruptor, apa yang bisa dikorupsi, apakah hanya uang saja, kemudian bagaimana menanamkan jiwa anti korupsi dan tindakan siswa itu seperti apa. Baik, anak-anak sekalian, kita sebelumnya akan mengetahui tentang pengertian korupsi secara bahasa. Sebenarnya ada di dalam bahasa Inggris ada corrupt, artinya jahat, rusak, curang. Ada tahu dalam bahasa Prancis corruption itu artinya rusak.
bahasa Belanda koruptie atau disebut dengan korupsi. Kemudian diadopsilah menjadi bahasa Indonesia yang disebut dengan istilah korupsi. Jadi tidak ada bagus-bagusnya yang namanya korupsi. Di sini artinya jahat, curang, dan rusak dan segala macam. Oke, di sini ada beberapa terminologi. Terminologi itu secara bahasa ya. Secara bahasa itu korup itu bisa diartikan buruk, palsu, suap, korup menerima uang sogok dan segala macam. Di sini korupsi adalah melakukan koruptor orangnya. Jadi orangnya itu disebut dengan koruptor. Nah, oke, jadi apakah di sini yang disebut dengan korupsi itu hanya uang saja, orang yang berdasi saja, orang yang bagus saja, kemudian ambil uang disebut korupsi? Enggak, ini ada beberapa tingkatannya. Yang pertama itu adalah pengkhianatan kepercayaan. Jadi ketika kamu diberi kepercayaan oleh orang tua kamu, diberi kepercayaan pada guru kamu, kemudian kamu tidak menggunakan, itu bisa disebut dengan korupsi. Kemudian di sini ada juga penyalahgunaan kekuasaan. Kamu dikasih motor nih ya, kamu dikasih motor, kemudian kamu tidak menggunakannya sesuai dengan aturan, kamu gunakan untuk kebut-kebutan, tidak digunakan di sekolah, itu maka disebut dengan korupsi juga. Kemudian di sini juga korupsi. Nah, di sini pengkhianatan. Semua orang yang berkhianat atau mengkhianati kepercayaan disebut dengan koruptor. Hati-hati, bukan hanya DPR saja, bisa jadi kalian itu bisa menjadi sebuah orang koruptor kalau misalkan kalian tidak menggunakan apa yang diberikan oleh orang tua kamu, apa yang diberikan oleh guru kamu itu dengan sebaik-baiknya. Bisa saja waktu di sekolah guru memberikan sebuah kepercayaan untuk menggunakan waktu untuk belajar, waktu untuk bermain, waktu untuk olahraga, kamu tidak menggunakan dengan baik, itu kalian hati-hati, itu kalian bisa disebut dengan koruptor. Kemudian di sini juga penyimpangan kekuasaan. Ini kalau misalkan pada tingkat yang lebih tinggi. Korupsi pada level ini membahayakan. Kalau misalkan kamu terus-menerus seperti itu, hati-hati, kamu bisa nanti sebuah orang koruptor yang bisa membahayakan bukan hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain. Seolah-olah kamu akan mendapatkan keuntungan yang bagus, padahal itu juga akan membuat diri kamu sendiri merugikan diri kamu sendiri. Oke, di sini secara langsung korupsi bisa menghambat pembangunan, kegiatan. Nah, ini semua beberapa. Ini kebijakan-kebijakan anti korupsi yang diatur oleh pemerintah, mulai dari mengatur interaksi, kemudian di sini juga bisa kebijakan anti korupsi. Hati-hati, kemudian setelah ini nanti ada undang-undang anti korupsi. Intinya korupsi itu bisa merugikan diri kamu ataupun orang lain. Kemudian di sini apa yang bisa kita lakukan? Siswa lakukan. Yang pertama ini, dekatkan diri kamu pada Allah. Jangan sampai bahwa ditanamkan di sini tidak ada berkahnya orang yang melakukan sebuah korupsi. Meskipun seolah-olah kamu akan mendapatkan suatu hal yang bagus, tapi kenyataannya tidak. Kemudian penanaman keyakinan diri bahwa korupsi itu harus dihindari, tanamkan. Korupsi itu bukan hanya korupsi uang saja, tapi korupsi bisa juga korupsi waktu, korupsi kepercayaan, korupsi dan lain-lain sebagainya. Banyak sekali. Termasuk kamu bolos juga nanti. Kalau misalkan kamu bolos, kamu termasuk korupsi waktu. Kemudian di sini yakinlah bahwa korupsi tidak hanya akan merugikan orang lain, tapi juga diri sendiri. Hati-hati. Kamu minta sama orang tua 10.000, ternyata buat beli bensin, ternyata yang dibelikan cuma 5.000. Itulah korupsi. Tanamkan pada diri kamu benci pada korupsi. Say no to corruption. Oke. Di sini ada beberapa contoh yang tugas yang kalian perlu lakukan adalah yang pertama, berikan contoh korupsi pada siswa SMA yang terdiri dari ini. Nih contohnya. Berikan masing-masing satu tugasnya. Yang pertama, pengkhianatan amanah kepercayaan orang tua dan guru. Kira-kira pengkhianatannya itu contohnya seperti apa? Bisa jadi kalau misalkan diberikan uang tidak disetorkan dari orang tua, tidak disetorkan pada guru dan lain-lain, banyak sekali. Kemudian penggunaan materi uang yang sesuai dengan fungsinya, cari banyak sekali contohnya.